Saat tes darah, dokter itu mematung lalu menyeretku ke sudut. Larilah. Jangan biarkan tunanganmu tahu. Tangannya bergetar menunjuk layar. Fakta di sana menghancurkan jiwaku. Pria yang akan kunikahi ternyata adalah monster dari masa laluku yang kembali dengan wajah baru. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di depanku memantulkan sosok wanita yang nyaris tidak aku kenali. Wanita itu mengenakan gaun putih gading dengan rendah halus yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya digelung rapi, dan wajahnya memancarkan aura kesuksesan. Itu adalah aku, Sarah, atau setidaknya versi diriku yang telah aku bangun dengan susah payah selama 15 tahun terakhir. Penata rias di belakangku tersenyum lebar, mengatakan betapa beruntungnya calon suamiku mendapatkan wanita secantik aku. Aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis, sebuah senyum terlatih yang biasa kuberikan pada klien bisnisku. Di balik lapisan kain sutra mahal itu, kulitku meremang. Bukan karena dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena perasaan asing yang menyelinap masuk setiap kali aku merasa terlalu bahagia. Rasanya seperti berjalan di atas lapisan es tipis di tengah danau yang dalam. Indah, namun satu langkah salah bisa membuatku tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Leo. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat detak jantungku sedikit lebih tenang. Leo adalah definisi kesempurnaan yang nyata. Dia datang ke dalam hidupku 2 tahun lalu, tepat saat aku merasa benteng pertahananku mulai retak. Dia tidak bertanya tentang masa laluku. Dia tidak memaksaku bercerita tentang bekas luka bakar samar di punggungku. Dan dia selalu tahu kapan harus memelukku tanpa perlu aku meminta. Teman-temanku sering bercanda bahwa Leo terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Seolah dia diciptakan di laboratorium khusus untuk menjadi pendamping hidupku. Dia tampan dengan cara yang menenangkan, sukses dalam bisnis ekspor-impornya, dan yang paling penting, dia memiliki kesabaran seluas samudera untuk menghadapi trauma masa laluku yang kadang muncul tanpa peringatan. Sore itu, Leo menjemputku di butik pengantin. Mobil sedan hitamnya mengkilap di bawah sinar matahari sore. Begitu aku keluar, dia sudah berdiri di samping pintu mobil yang terbuka, tersenyum dengan cara yang membuat lututku lemas. Dia tidak bertanya bagaimana gaunnya. Dia hanya menatap mataku dan berkata bahwa aku terlihat lelah namun tetap cantik. Kami memutuskan untuk makan malam di apartemenku saja, menghindari keramaian kota yang sering membuat kecemasanku kambuh. Di dalam mobil, tangannya menggenggam tanganku. Kulitnya hangat, jemarinya kokoh. Sentuhan itu adalah jangkarku. Selama 15 tahun, aku hidup sebagai satu-satunya korban selamat dari pembantaian keluarganya. Sebuah predikat mengerikan yang disematkan media dan polisi. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Pelakunya menghilang seperti hantu, meninggalkan aku yang bersembunyi di dalam lemari pakaian sempit di bawah tumpukan baju kotor, menahan napas sambil mendengar jeritan ibu dan ayah yang meregang nyawa. Namun saat bersama Leo, bayangan lemari sempit itu perlahan memudar. Malam itu kami menghabiskan waktu dengan sederhana. Leo memasak pasta kesukaanku sementara aku duduk di meja dapur, memperhatikan punggungnya yang tegap. Dia bergerak dengan efisiensi yang elegan, memotong bawang dengan presisi tinggi, dan mengaduk saus dengan gerakan teratur. Aroma bawang putih dan tomat memenuhi ruangan, menggantikan bau amis darah yang sering menghantuiku dalam mimpi. Kami makan sambil membicarakan rencana bulan madu. Leo menyarankan tempat yang tenang, sebuah villa di pegunungan Eropa yang jauh dari hiruk-pikuk. Dia bilang dia ingin aku merasakan kedamaian total. Aku mengangguk setuju, merasa sangat dicintai. Setelah makan malam, kami duduk di sofa, menonton film lama tanpa benar-benar memperhatikannya. Kepalaku bersandar di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Irama itu seperti lagu pengantar tidur yang menjanjikan keamanan. Aku merasa aman. Aku merasa akhirnya, setelah sekian lama, aku berhak bahagia. Namun, kebahagiaan bagi orang sepertiku seringkali hanyalah pintu gerbang menuju mimpi buruk. Tengah malam itu, saat Leo sudah pulang ke apartemennya karena kami sepakat untuk tidak tinggal bersama sebelum menikah demi menghormati tradisi, mimpi itu datang lagi. Awalnya, aku berada di taman bunga yang indah, mengenakan gaun pengantin putihku. Tapi perlahan, langit berubah menjadi merah darah. Bunga-bunga mawar putih di sekelilingku mulai meneteskan cairan merah pekat. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa berat seolah tertanam di dalam lumpur. Dari kejauhan,
Aku mendengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Suara sepatu bot berat yang menghantam lantai kayu. Suara yang sama yang kudengar 15 tahun lalu dari balik pintu lemari. Jantungku berpacu kencang dalam tidurku. Napasku sesak. Aku tahu dia datang. Sang monster. Sosok tinggi besar dengan masker ski hitam dan pisau berburu yang berkilatan. Dalam mimpiku, aku tidak lagi berada di taman, tapi kembali ke ruang tengah rumah masa kecilku. Mayat ibu tergeletak di dekat tangga. Matanya melotot menatapku. Ayah tersungkur di dekat pintu depan. Darah ada di mana-mana, merembes ke karpet, membanjiri lantai hingga menyentuh ujung kaki telanjangku. Aku ingin berteriak memanggil ibu, tapi suaraku hilang. Lalu, sosok itu muncul di hadapanku. Dia tidak memakai masker kali ini. Wajahnya kabur, terus berubah-ubah, tapi matanya menatapku tajam. Dia mendekat, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Aku meringkuk, menutup wajah dengan tangan, menunggu rasa sakit yang akan datang. Aku berteriak sekuat tenaga. Sebuah teriakan bisu yang merobek tenggorokan. Sarah! Sarah! Bangun! Suara itu menarikku paksa dari kedalaman neraka. Aku tersentak bangun. Napasku memburu hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku hingga piyamaku lengket. Kamarku gelap. Hanya diterangi lampu jalan yang menembus celah tirai. Di samping tempat tidur, Leo duduk dengan wajah cemas. Tangannya mencengkeram bahuku lembut. Rupanya dia kembali lagi karena ponselnya tertinggal. Dan mendapati aku sedang berteriak dalam tidur. Aku langsung menghambur ke pelukannya. Menangis terseduh-seduh. Tubuhku gemetar hebat. Sisa-sisa ketakutan dari mimpi itu masih terasa begitu nyata. Leo mendekapku erat. Tangannya mengusap punggungku dengan gerakan ritmis yang menenangkan. Dia membisikkan kata-kata manis di telingaku, mengatakan bahwa itu hanya mimpi, bahwa dia ada di sini, dan tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. SSHHH. Tenanglah, sayang. Aku di sini. Monster itu tidak ada. Dia tidak akan pernah kembali. Bisik Leo dengan suara beratnya yang lembut. Aku membenamkan wajahku di ceruk lehernya. Menghirup aroma tubuhnya yang maskulin bercampur sedikit wangi sabun mandi. Baunya begitu familiar dan menenangkan. Perlahan, detak jantungku mulai normal. Aku merasa sangat bodoh karena masih dihantui masa lalu di saat masa depanku yang cerah sudah ada di depan mata. Leo mencium keningku lama sekali. Dia menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku yang retak. Di mata itu, aku melihat pantulan diriku yang rapuh namun dicintai. Aku berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki malaikat pelindung seperti dia. Dia adalah penyembuhku. Dia adalah antitesis dari monster yang menghancurkan keluarganya. Dengan Leo di sisiku, aku yakin aku bisa mengubur masa lalu itu selamanya. Malam itu, Leo menemaniku hingga pagi, menjagaku dari mimpi buruk, tanpa aku sadari bahwa mimpi buruk yang sebenarnya sedang berbaring tepat di sebelah kanu, memelukku dengan tangan yang sama yang pernah menghancurkan duniaku. Pagi itu langit Jakarta terlihat kelabu, seolah alam semesta sedang memperingatkanku tentang apa yang akan terjadi. Namun, aku terlalu sibuk menyusun jadwal hari ini di kepalaku untuk peduli pada cuaca. Agenda utama kami hari ini adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Ini adalah hal yang wajib dilakukan. Sebuah prosedur rutin untuk memastikan kami berdua sehat secara fisik sebelum mengikat janji suci. Aku sudah membuat janji di sebuah klinik swasta ternama yang direkomendasikan oleh salah satu rekan bisnisku. Klinik itu terkenal dengan privasinya yang ketat dan dokter-dokter senior yang berpengalaman. Leo tampak sedikit berbeda pagi ini. Dia lebih diam dari biasanya saat menyetir. Musik jazz yang biasa dia putar di mobil kini dimatikan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Hanya diselingi suara mesin mobil dan klakson samar dari kejauhan. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih erat. Buku-buku jarinya memutih. Aku meliriknya sekilas, mencoba membaca ekspresinya. Wajahnya datar, matanya fokus ke jalanan, tapi ada ketegangan di rahangnya yang tegas. Kau baik-baik saja? Tanyaku memecah keheningan. Kau terlihat tegang. Leo menoleh sekilas, senyumnya muncul sedikit terlambat, meski tetap terlihat menawan. Aku hanya tidak suka jarum suntik. Sarah, kau tahu itu. Rasanya konyol pria sepertiku takut pada benda kecil tajam, tapi itulah kenyataannya. Dia tertawa kecil, tapi tawa itu tidak mencapai matanya. Aku ikut tertawa, merasa lega. Tentu saja, itu alasan yang masuk akal. Leo memang sosok yang tangguh secara fisik, dia rajin berolahraga dan menjaga tubuh,
Tapi setiap orang punya kelemahan kecil yang manusiawi. Ketakutannya pada jarum suntik justru membuatnya terasa lebih nyata, lebih mudah dicintai. Tenang saja, sayang. Hanya diambil sedikit darahnya. Tidak akan sakit. Aku akan memegang tanganmu. Godaku sambil menepuk lengannya pelan. Dia hanya mengangguk. Kembali fokus menatap jalanan yang mulai macet. Sesampainya di klinik, suasana steril langsung menyambut kami. Lantai marmer putih. Dinding berwarna krem yang menenangkan, dan aroma antiseptik yang khas. Resepsionis menyambut kami dengan ramah dan meminta kami menunggu sebentar. Kami duduk di sofa tunggu yang empuk. Leo terus menggoyangkan kakinya, sebuah kebiasaan yang jarang dia lakukan. Dia terlihat gelisah, matanya menyapu sekeliling ruangan seolah sedang memetakan pintu keluar darurat. Aku menggenggam tangannya yang terasa dingin. Dia tersentak sedikit sebelum akhirnya membalas genggamanku erat. Terlalu erat bahkan. Tuan Leo dan Nona Sarah, silakan masuk ke ruangan Dr. Hasan. Panggil seorang perawat muda dengan papan jalan di tangannya. Kami bangkit dan berjalan menuju ruangan di ujung lorong. Begitu pintu dibuka, kami disambut oleh seorang dokter tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Dr. Hasan duduk di balik meja kerjanya yang besar. Kacamata bacanya menggantung di hidung. Dia mendongak saat kami masuk, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mata tua itu menatapku, lalu beralih ke Leo. Tatapannya bukan tatapan ramah seorang dokter kepada pasien baru, melainkan tatapan tajam, menyelidik, dan penuh kewaspadaan. Ada kerutan di dahinya yang semakin dalam saat dia memperhatikan Leo berjalan masuk. Selamat pagi, dokter. Sapaku mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa kaku. Dokter Hasan berdeham, seolah tersadar dari lamunannya. Dia membetulkan letak kacamatanya dan tersenyum tipis. Namun matanya tetap waspada. Selamat pagi. Silakan duduk. Jadi, pemeriksaan pranikah ya? Mari kita mulai dengan pemeriksaan dasar dulu sebelum pengambilan sampel darah. Proses pemeriksaan fisik berjalan lancar. Meskipun aku merasakan Dr. Hasan lebih banyak diam dan mengamati Leo dengan intensitas yang aneh. Dia memeriksa detak jantung Leo lebih lama dari yang seharusnya. Menekan stetoskopnya ke dada bidang tunanganku sambil matanya menatap lurus ke wajah Leo yang kini terlihat semakin kaku. Leo, di sisi lain, berusaha tetap tenang dan sopan, menjawab pertanyaan dokter dengan singkat dan padat. Namun aku bisa merasakan aura permusuhan yang sangat tipis menguar dari Leo, seolah dia merasa terancam oleh kehadiran dokter tua ini. Saatnya pengambilan darah. Perawat menyiapkan peralatan di meja samping. Lengan kemeja Leo digulung ke atas, memperlihatkan otot lengannya yang kokoh. Perawat itu mengikatkan karet pembendung di lengan atas Leo dan mulai mencari pembuluh vena. Mungkin karena gugup atau kurang berpengalaman, perawat itu sedikit kesulitan menemukan posisinya. Dia menusukkan jarum, tapi darah tidak langsung keluar. Dia mencoba menggerakkan jarum itu sedikit di bawah kulit Leo. Tiba-tiba, Leo menyentakkan tangannya. Bisa hati-hati tidak? Kau melukaiku. Bentaknya kasar. Suaranya menggelegar di ruangan kecil itu, membuatku dan perawat itu terlonjak kaget. Suasana hening seketika. Perawat itu mundur dengan wajah pucat ketakutan. Jarum suntik masih di tangannya. Aku menatap Leo dengan tidak percaya. Ini bukan Leo yang aku kenal. Leo yang aku tahu adalah pria yang sabar, yang selalu tersenyum ramah pada pelayan restoran yang salah mencatat pesanan, yang selalu memberi tip besar pada pengantar makanan. Kemarahan yang meledak tiba-tiba ini terasa sangat asing dan menakutkan. Matanya yang biasanya hangat kini menatap perawat itu dengan kilatan dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Leo! Panggilku pelan, menyentuh bahunya. Seketika itu juga, topeng itu kembali terpasang. Leo menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu menoleh padaku dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku sangat gugup dan itu sakit sekali tadi. Maafkan saya, suster. Ucapnya pada perawat itu dengan nada yang kembali lembut dan penuh pesona. Perawat itu mengangguk kaku. Tangannya gemetar saat mencoba kembali melakukan tugasnya. Kali ini berhasil. Darah merah pekat mengalir mengisi tabung vakum kecil. Aku menatap cairan merah itu dengan perasaan tidak nyaman. Dr. Hasan memperhatikan seluruh kejadian itu tanpa berkedip. Dia tidak menegur Leo. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk diam di kursinya. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Matanya menatap tabung darah Leo seolah itu adalah sebuah teka-teki yang akhirnya dia temukan jawabannya. Setelah prosedur selesai dan perban kecil ditempelkan di lengan Leo,
Kami bersiap untuk pulang. Leo merangkul pinggangku posesif. Ingin segera keluar dari tempat itu. Hasilnya akan keluar sore ini. Kami akan menghubungi kalian, kata Dokter Hasan datar. Kami baru saja sampai di parkiran mobil ketika ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor klinik. Aku mengangkatnya, mengira ada barang yang tertinggal. Halo, Nona Sarah. Suara Dokter Hasan terdengar berat dan mendesak di seberang sana. Bisa Anda kembali ke ruangan saya sebentar? Sendiri. Ada masalah administrasi dengan asuransi Anda yang perlu tanda tangan segera. Biarkan tunangan Anda menunggu di mobil. Aku mengerutkan kening. Bingung. Administrasi? Tapi. Tolong, Nona Sarah. Ini sangat penting dan mendesak. Potongnya cepat. Aku menoleh pada Leo yang sudah duduk di kursi kemudi. Mesin mobil sudah menyala. Sayang, aku harus kembali ke dalam sebentar. Ada masalah tanda tangan berkas yang kurang. Kau tunggu di sini ya. Nyalakan saja AC-nya. Leo menatapku curiga selama sedetik. Matanya menyipit. Kenapa tidak aku temani? Hanya sebentar kok. Paling 5 menit. Kasihan kalau kau harus jalan lagi ke dalam. Kakimu kan tadi pegal. Alasanku cepat. Leo akhirnya mengangguk. Meski dia tampak tidak rela melepaskanku dari pandangannya. Aku berjalan kembali masuk ke klinik. Menyusuri lorong putih itu sendirian. Perasaanku tidak enak. Jantungku berdebar kencang bukan karena asmara, tapi karena firasat buruk yang mulai merayap naik. Sesampainya di depan ruangan Dokter Hasan, pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuk dan masuk. Dokter Hasan tidak sedang memegang berkas asuransi. Dia berdiri di depan layar monitor komputernya yang besar, membelakangiku. Tubuhnya kaku. Dokter, berkas apa yang harus saya tanda tangani? Tanyaku ragu. Dokter Hasan berbalik perlahan. Wajahnya pucat pasi, seolah dia baru saja melihat hantu. Dia berjalan cepat ke arahku. Lalu tanpa peringatan, dia mengunci pintu ruangan dan menutup tirai jendela. Dia menarik lenganku, menyeretku ke sudut ruangan yang jauh dari pintu, seolah takut ada yang menguping. Dengar baik-baik, nak, bisiknya dengan suara gemetar. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Tidak ada masalah administrasi. Aku memanggilmu karena aku harus menyelamatkan nyawamu. Apa maksud dokter? Saya tidak mengerti. Aku mulai ketakutan, mencoba melepaskan cengkeramannya. Pria itu, Leo. Dokter Hasan menelan ludah susah payah. Dia menunjuk ke layar monitor di mejanya dengan tangan yang bergetar hebat. Di layar itu, ada grafik-grafik rumit dan deretan kode genetik yang tidak aku pahami, bersanding dengan sebuah data lama yang terlihat buram. Dulu, sebelum pensiun dan membuka klinik ini, aku adalah kepala ahli forensik kepolisian. 15 tahun lalu, aku yang menangani otopsi orang tuamu, Sarah. Aku yang mengumpulkan bukti di TKP rumahmu. Duniaku berhenti berputar saat dia menyebut orang tuaku. Napasku tercekat. Lalu, apa hubungannya dengan Leo? Dokter Hasan menatap mataku lekat-lekat. Tatapan penuh rasa kasihan dan ketakutan. Kami menemukan sampel darah pelaku di TKP waktu itu. Dia terluka saat memecahkan kaca jendela. Tapi kami tidak pernah menemukan orangnya karena tidak ada kecocokan di database kependudukan. Sampai hari ini. Dia menarik napas panjang sebelum menjatuhkan bom yang akan menghancurkan hidupku. Penanda genetik dalam darah Leo, mutasi langka pada kromosomnya, itu 99,9% identik dengan darah pembunuh keluargamu. Sarah, pria yang menunggumu di mobil itu, dia adalah monster yang membunuh ibu dan ayahmu. Kata-kata Dokter Hasan menggantung di udara, berat dan mencekik seperti asap hitam yang tiba-tiba memenuhi ruangan steril itu. Monster yang membunuh ibu dan ayahmu. Kalimat itu tidak masuk akal. Otakku menolak memprosesnya. Rasanya seperti ada sirkuit pendek di kepalaku. Percikan api yang menyakitkan saat logika bertabrakan dengan kenyataan yang selama ini kupercayai. Aku mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan kuat. Seolah gerakan itu bisa mengusir kata-kata gila yang baru saja kudengar. Dokter, itu tidak mungkin. Suaraku terdengar parau, nyaris seperti cicitan tikus yang terpojok. Anda pasti salah. Leo adalah pria paling lembut yang pernah saya kenal. Dia bahkan tidak tega membunuh laba-laba di apartemen kami. Dia mencintai saya. Dokter Hasan tidak membantahku dengan kata-kata kasar. Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang penuh kesedihan mendalam. Sorot mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak kematian dan kehancuran dalam hidupnya. Perlahan,
Dia memutar layar monitor komputernya agar menghadap lurus ke arahku. Cahaya biru dari layar itu menyinari wajah keriputnya, membuatnya terlihat seperti pembawa pesan kematian. "Lihat ini, Sarah. Tolong, lihat dengan seksama." Pintanya lembut namun tegas. Dengan kaki yang terasa seperti timah, aku melangkah mendekat. Di layar itu terpampang dua grafik gelombang yang rumit, berjajar atas dan bawah. Di sebelah kiri tertulis, sampel TKP, kasus 2009, dan di sebelah kanan tertulis, sampel pasien, Leo, 2024. "Kau lihat puncak-puncak gelombang ini?" Dokter Hasan menunjuk dengan ujung pulpennya yang bergetar. "Ini adalah penanda genetik. Setiap manusia memiliki pola yang unik, seperti sidik jari, tapi jauh lebih akurat karena ini tertulis dalam setiap sel tubuhmu. 15 tahun yang lalu, di rumahmu, pembunuh itu memecahkan jendela dapur untuk masuk. Dia melukai lengannya sendiri. Darahnya tertinggal di pecahan kaca. Kami mengamankan sampel itu, tapi karena teknologi saat itu belum secanggih sekarang dan dia tidak ada dalam database kriminal manapun, sampel itu hanya menjadi DNA X di gudang bukti dingin kepolisian." Dia menelan ludah, lalu menggeser kursor ke grafik bawah. "Ini darah Leo yang baru saja kita ambil 10 menit yang lalu. Lihatlah polanya. Lihatlah alel langka di kromosom ke-13 ini. Mutasi genetik yang sangat spesifik ini hanya dimiliki oleh kurang dari 0,001% populasi manusia di dunia. Dan lihat semuanya cocok. Bukan mirip, Sarah, tapi identik." Aku menatap garis-garis merah dan biru itu. Mereka tumpang tindih dengan sempurna. Mataku mulai terasa panas. Pandanganku kabur oleh air mata yang mendesak keluar bukan karena sedih, tapi karena horor yang absolut. 99,9%. Bisik Dokter Hasan. Suaranya terdengar jauh sekali. "Probabilitas bahwa Leo dan pembunuh itu adalah dua orang yang berbeda secara genetik adalah 0. Secara ilmiah, pria yang duduk di mobilmu sekarang adalah pria yang sama yang berdarah di jendela dapurmu 15 tahun yang lalu." Perutku bergejolak hebat. Rasa mual yang luar biasa menghantamku tanpa ampun. Aku membekap mulutku, berlari ke arah wastafel di sudut ruangan, dan memuntahkan seluruh isi perutku. Sarapan pagiku, kebahagiaanku, masa depanku, semuanya keluar dalam gelombang rasa sakit yang menyengat tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku lemas hingga aku merosot ke lantai dingin klinik itu. Bayangan itu kembali menyerbuku. Bukan mimpi, tapi ingatan nyata. Malam itu, suara kaca pecah. Teriakan ibu. "Lari, Sarah, sembunyi." Lalu suara berat napas seseorang yang mencari-cari. Bau logam darah yang memenuhi udara. Dan sekarang bau itu berganti dengan aroma parfum mahal Leo. Parfum sandalwood yang selalu kuhirup setiap kali aku memeluknya. Ya Tuhan, aku telah memeluk pembunuh ibu. Aku telah mencium bibir yang mungkin menyeringai saat menyayat leher ayah. Aku telah tidur di samping monster itu setiap malam, membiarkan dia membelai rambutku, membiarkan dia menghapus air mataku, air mata yang dia sebabkan sendiri. Betapa lucunya. Betapa ironis dan menjijikannya hidupku. Penyelamatku adalah penghancurku. Dokter Hasan berjongkok di sampingku, menyodorkan tisu dan segelas air mineral. Dia tidak menyentuhku. Mungkin tahu bahwa saat ini sentuhan fisik apapun akan membuatku histeris. "Kenapa?" Isaku di sela-sela napas yang tersengal. Kenapa wajahnya berbeda? Aku ingat meski samar. Aku ingat siluet pembunuh itu di berita sketsa wajah. Hidungnya bengkok. Rahangnya tidak seperti Leo. Leo tampan. Leo sempurna. "Operasi plastik, nak," jawab Dokter Hasan cepat. "Rekonstruksi wajah total. Di dunia medis modern, kau bisa mengubah siapa saja menjadi apa saja jika punya cukup uang dan dokter bedah yang tidak banyak tanya. Tulang rahang bisa dipotong, hidung bisa dibentuk ulang, bahkan bentuk kelopak mata bisa diubah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia ubah. Darahnya. DNA-nya. Itu adalah cetak biru Tuhan yang tidak bisa dia palsukan." Aku mencengkeram pinggiran wastafel, berusaha menarik tubuhku berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi kemarahan mulai merayap masuk menggantikan rasa syok. "Untuk apa?" tanyaku. Suaraku mulai terdengar lebih tajam. "Jika dia berhasil lolos selama 15 tahun, jika dia bebas, kenapa dia datang padaku? Kenapa dia harus memacariku? Kenapa dia ingin menikahiku?" Pertanyaan itu menggantung di ruangan, menciptakan keheningan yang mencekam. Dokter Hasan berdiri,
berjalan kembali ke mejanya, dan mengambil sebuah berkas lama yang terlihat sudah menguning. Itu yang paling menakutkan, Sarah, kata Dr. Hasan lirih. Seorang pembunuh berantai atau psikopat narsisistik seringkali memiliki obsesi terhadap karya mereka. Tapi dalam kasusmu, ada satu hal yang belum selesai. Kau adalah satu-satunya saksi hidup. Lo Sen. Ujung yang belum terikat. Jelas Dr. Hasan. Wajahnya serius. Matanya menatapku lekat. Mungkin dia takut suatu hari kau akan mengingat sesuatu. Detail kecil yang bisa menjebloskannya ke penjara. Atau mungkin ini adalah bentuk penyimpangan psikologis yang lebih gila. Dia ingin memiliki kontrol total atas korbannya. Dengan menikahimu, dia memegang kendali penuh atas hidupmu. Dia bisa mengawasimu 24 jam sehari. Dia bisa memastikan kau tidak akan pernah mengingat wajah aslinya. Dia ingin menjadi pahlawan di cerita di mana dia adalah penjahatnya. Darahku membeku. Semua perhatian Leo, sifat protektifnya. Cara dia selalu ingin tahu aku pergi kemana dan dengan siapa itu bukan cinta. Itu pengawasan. Itu adalah penjara tak kasat mata. Saat dia bertanya tentang mimpi burukku, dia bukan ingin menenangkanku. Dia sedang memeriksa apakah ingatanku tentang wajahnya sudah kembali atau belum. Dia predator, Sarah, lanjut Dr. Hasan. Dan kau adalah buruannya yang sudah terperangkap di dalam jaring. Bahkan sebelum kau sadar kau sedang diburu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel. Wajah yang pucat, mata yang merah dan bengkak. Riasan wajahku luntur, membuatku terlihat berantakan. Namun di balik kekacauan itu, ada sesuatu yang berubah di mataku. Tatapan naif wanita yang sedang jatuh cinta itu telah mati, hanyut bersama muntahan di wastafel tadi. Apa yang harus kulakukan, dokter? Tanyaku. Kali ini suaraku tidak bergetar. Dingin. Dr. Hasan tampak ragu sejenak. Saran medisku, dan saran sebagai manusia, larilah. Pergi dari sini lewat pintu belakang. Aku akan menahan Leo. Bilang kau pingsan dan harus dirujuk ke rumah sakit lain. Lalu kau pergi ke kantor polisi. Cari perlindungan saksi. Jangan pernah temui dia lagi. Aku menggeleng pelan. Tidak bisa. Dia punya koneksi. Dia kaya raya. Dia pintar. Jika aku lari sekarang tanpa persiapan, dia akan menemukanku. Dan jika dia tahu aku tahu, dia akan membunuhku, kan? Dr. Hasan mengangguk kaku. Kemungkinan besar. Ya. Saat topengnya terbuka, dia tidak punya alasan lagi untuk membiarkanmu hidup. Kalau begitu aku tidak boleh lari, kataku. Sebuah rencana gila mulai terbentuk di benakku yang kacau. Aku harus kembali ke mobil itu. Sarah, itu bunuh diri, seru Dr. Hasan tertahan. Tidak, dokter, itu strategi. Potongku. Aku mengambil tisu, membersihkan sisa-sisa kekacauan di wajahku. Aku mengambil bedak dari tasku, menepuk-nepuk pipiku yang pucat agar terlihat lebih segar. Aku memulas lipstik merah tipis di bibirku yang gemetar. Jika aku lari sekarang, aku hanya akan menjadi korban lagi. Aku lelah menjadi korban. 15 tahun aku hidup dalam ketakutan. Hari ini, ketakutan itu selesai. Aku berbalik menatap Dr. Hasan. Saya butuh bantuan Anda. Saya butuh salinan data ini. Dan saya butuh Anda diam sampai saya siap. Dr. Hasan menatapku dengan campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. Dia melihat transformasi di depannya. Dari seorang calon pengantin yang rapuh menjadi seorang wanita yang siap berperang. Dengan tangan gemetar, dia mencolokkan flash disk ke komputernya. Hati-hati, nak. Bisiknya saat menyerahkan benda kecil itu padaku. Benda yang berisi kunci kehancuran Leo. Kau akan masuk ke kandang singa. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Merasakannya menusuk telapak tanganku. Rasa sakit itu membuatku tetap sadar. Tidak. Dokter, jawabku sambil berjalan menuju pintu. Sayalah singanya sekarang. Jarak dari pintu klinik menuju parkiran mobil hanya sekitar 50 meter. Namun rasanya seperti berjalan melintasi jembatan gantung di atas jurang neraka. Matahari siang Jakarta yang terik menyengat kulitku. Kontras dengan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungku. Setiap langkah yang kumbiarkan mendekati mobil sedan hitam itu terasa seperti langkah menuju kematian. Dari kejauhan, aku bisa melihat siluet Leo di balik kemudi. Dia sedang menunduk, mungkin mengecek ponselnya. Tangan kirinya, tangan yang sama yang terdeteksi memiliki DNA pembunuh,
mengetuk-ngetuk setir dengan irama yang dulu kuanggap sebagai kebiasaan lucu, tapi kini terlihat seperti hitungan mundur bom waktu. Aku harus bernapas. Aku harus menenangkan detak jantungku yang berdegup gila-gilaan di rongga dada. Jika dia melihat setitik saja ketakutan atau keraguan di mataku, aku tamat. Kau adalah aktris. Sarah, batinku. Ini adalah peran seumur hidupmu. Peran sebagai tunangan yang bodoh, naif, dan jatuh cinta setengah mati. Aku menarik napas panjang, memaksakan sudut bibirku naik membentuk senyum. Senyum yang palsu, tapi harus terlihat meyakinkan. Aku membuka pintu mobil dan langsung disambut oleh semburan udara dingin AC dan wangi mask mobil Leo yang khas. Hei, sapaku dengan nada ceria yang sedikit dipaksakan. Maaf lama. Birokrasi asuransi memang menyebalkan. Mereka salah input tanggal lahirku. Leo menoleh. Matanya yang coklat gelap menatapku. Dulu aku tenggelam dalam kehangatan mata itu, merasa aman. Kini, aku mencari-cari tanda-tanda kegilaan di sana. Apakah pupilnya melebar? Apakah ada kilatan sadis yang tersembunyi? Hampir 15 menit. Sarah, katanya datar. Tatapannya menyapu wajahku, berhenti sejenak di bibirku, lalu naik ke mataku. Kau habis menangis. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Sial. Mataku pasti masih terlihat sedikit bengkak meski sudah kututupi bedak. Otakku berputar cepat mencari alasan. Oh, itu. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sedikit histeris di telingaku sendiri. Tadi di dalam ada bayi yang baru lahir sedang digendong ibunya di lobi. Lucu sekali. Tiba-tiba aku jadi emosional memikirkan, kau tahu, memikirkan ibu dan ayah. Andai mereka ada di sini melihat kita menikah. Aku menyentuh lengannya. Membiarkan jariku menelusuri ke meja mahalnya. Maaf ya, aku jadi cengeng. Alasan itu sempurna. Membawa nama orang tuaku selalu menjadi kartu as yang membuat Leo melunak. Aku melihat ketegangan di bahunya mereda. Wajahnya yang kaku perlahan melembut, membentuk ekspresi simpati yang, sekarang aku tahu, adalah hasil latihan bertahun-tahun. Sayang. Dia menghela napas, lalu menarik tanganku dan mencium punggung tangannya. Bibirnya menyentuh kulitku, dan aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk tidak menarik tanganku dan berteriak jijik. Rasanya seperti disentuh oleh kulit ular yang dingin dan licin. Wajar kalau kau sedih. Mereka pasti bangga melihatmu sekarang. Dan aku janji, aku akan menjaga kamu. Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun manis. Ayo kita pulang, kataku. Berusaha mengalihkan pembicaraan sebelum aku muntah lagi. Sepanjang perjalanan pulang, aku membuang pandangan keluar jendela, berpura-pura menikmati pemandangan kota. Padahal, pikiranku sedang menyusun ulang kepingan-kepingan masa lalu. Wajah Leo, pantas saja dia tidak punya foto masa kecil. Dia selalu beralasan foto-fotonya hilang saat rumah orang tuanya kebakaran. Cerita yang sekarang terdengar sangat klise bagi seorang penipu. Wajahnya yang sekarang adalah mahakarya bedah plastik. Hidung mancung yang proporsional, rahang tegas, kulit yang kencang. Dokter Hasan bilang tulang wajah bisa dikikis. Berapa banyak rasa sakit yang dia tahankan demi mengubah dirinya menjadi pangeran tampan ini? Seberapa besar obsesinya untuk menghapus jejak kejahatannya? Dan yang lebih mengerikan, dia ada di sana. Di rumahku. 15 tahun lalu. Dia melihatku. Dia tahu aku bersembunyi di lemari. Kenapa dia tidak membunuhku saat itu? Apa dia sengaja membiarkanku hidup untuk disimpan? Nanti, apakah aku ini semacam piala baginya? Piala yang bisa bernapas dan berbicara? Kita mampir beli makan siang. Tanya Leo, memecah lamunanku. Aku menoleh, menatap profil samping wajahnya. Tidak usah. Aku tidak lapar. Aku ingin istirahat saja di apartemen. Kepalaku sedikit pusing efek diambil darah tadi. Oke, kita pesan antar saja nanti. Sesampainya di apartemenku, ujian sesungguhnya dimulai. Ruang privasi yang dulu terasa hangat kini terasa seperti sel penjara. Leo masuk, melepaskan sepatunya, dan langsung menuju dapur untuk mengambil air minum. Dia menuangkan segelas air dingin dan membawanya padaku di sofa. Minumlah. Kau terlihat pucat, katanya sambil duduk di sampingku. Jarak kami terlalu dekat. Pahanya menempel di pahaku. Aku menerima gelas itu. Meneguknya sedikit untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Terima kasih, Leo. Tiba-tiba,
Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipiku. Ibu jarinya mengusap lembut tulang pipiku. Gerakan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai, kini membuatku merasa sedang diperiksa kualitasnya oleh seorang kolektor barang antik. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri setiap inci wajahku, mencari-cari retakan pada topengku. Kau tahu, Sarah, ucapnya pelan. Matanya terkunci pada mataku. Tadi saat di klinik, Dokter Hasan terlihat aneh. Apa dia mengatakan sesuatu padamu saat aku di mobil? Darahku berdesir. Insting predatornya tajam. Dia mencium bau bahaya. Aku menatap matanya lurus-lurus, mengerahkan kemampuan berbohong yang baru saja kutemukan. Aku memasang wajah bingung yang polos. Aneh bagaimana? Dia cuma cerewet soal asuransi dan menyarankan kita minum vitamin tambahan. Kenapa? Kau merasa dia tidak ramah? Leo diam sejenak, menimbang jawabanku. Ibu jarinya berhenti bergerak di pipiku. Detik-detik berlalu lambat seperti tetesan air keran. Lalu, dia tersenyum tipis. Entahlah, perasaanku saja mungkin. Dia menatapku seperti aku punya hutang padanya. Aku memaksakan tawa kecil. Mungkin dia iri melihat pasien setampan tunanganku. Aku meletakkan gelas di meja dan memberanikan diri melakukan hal gila. Aku memeluknya. Aku melingkarkan lenganku di lehernya, membenamkan wajahku di dadanya, tepat di atas jantungnya. Ini adalah ujian terbesarku. Memeluk musuh. Merasakan detak jantung pembunuh orang tuaku. Aku harus melakukannya untuk meyakinkan dia bahwa aku masih Sarah yang bodoh. Sarah yang buta karena cinta. Aku mencintaimu, Leo, bisikku. Kalimat itu terasa pahit seperti empedu di lidahku. Leo membalas pelukanku. Lengannya yang kuat melingkari punggungku, mendekapku erat. Aku juga mencintaimu, Sarah. Lebih dari yang kau tahu. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu. Apa saja? Kata-kata, apa saja, itu bergema dengan makna ganda yang mengerikan. Membunuh orang tuaku? Melakukan operasi plastik? Menipu semua orang selama bertahun-tahun? Ya, dia memang melakukan apa saja. Aku lelah, sayang. Aku mau tidur sebentar, kataku sambil melepaskan pelukan, sebelum aku benar-benar kehilangan kendali diri. Tidurlah. Aku akan menjagamu di sini, jawabnya. Aku berjalan menuju kamar tidurku, menutup pintu, dan menguncinya pelan. Begitu bunyi, klik, terdengar. Aku menyandar pada pintu, merosot ke lantai. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar keluar. Air mata mengalir deras membasahi pipiku. Di balik pintu ini, ada monster yang sedang duduk menonton TV. Mungkin sambil memikirkan betapa suksesnya penyamarannya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia telah menaklukkan satu-satunya saksi kejahatannya. Aku merangkak menuju meja rias, menatap cermin lagi. Wajah di cermin itu terlihat hancur, tapi matanya menyala dengan api kebencian yang dingin. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak ada lagi air mata untuk hari ini. Mulai detik ini, Sarah yang lama sudah mati, ikut terkubur bersama kebenaran yang baru saja terungkap. Sarah yang sekarang adalah seorang penipu, sama seperti Leo. Aku membuka laci meja rias, meraba bagian bawah yang tersembunyi, tempat aku menyimpan buku harian kecilku. Tapi kali ini, aku tidak akan menulis puisi cinta. Aku akan menulis strategi perang. Aku harus menjadi lebih pintar dari dia, lebih licik dari dia, dan lebih kejam dari dia. Pernikahan ini akan tetap berjalan, tapi bukan menuju altar kebahagiaan, melainkan menuju panggung eksekusi. Aku akan membuatnya merasa aman, membuatnya merasa di atas angin, sampai saat di mana aku menarik karpet dari bawah kakinya dan memperlihatkan pada dunia wajah aslinya yang busuk. Kau salah memilih korban, Leo, batinku sambil mengepalkan tangan. Kau menghidupkan kembali monster dalam diriku. 3 hari telah berlalu sejak duniaku jungkir balik di klinik Dokter Hasan. 3 hari yang terasa seperti 3 abad. Aku hidup dalam simulasi yang mengerikan. Sebuah panggung sandiwara di mana aku harus berperan sebagai calon pengantin yang bahagia di depan pria yang tangannya berlumuran darah orang tuaku. Apartemen Leo, yang dulu kuanggap sebagai tempat perlindungan yang nyaman dengan desain minimalis dan perabotan mahalnya, kini terasa seperti sarang hewan buas. Setiap sudut ruangan seolah menyembunyikan rahasia, dan setiap bayangan tampak mengancam. Namun, aku tahu aku tidak boleh lengah. Jika Leo mencurigai sedikit saja bahwa aku tahu siapa dia sebenarnya,
Nyawaku akan melayang sebelum aku sempat menyeretnya ke neraka. Malam itu, hujan turun deras di luar, menciptakan suara latar yang gaduh untuk ketegangan yang merayap di ruang makan. Kami sedang menikmati makan malam. Leo memasak steak, dagingnya medium rare, merah di bagian tengah. Dulu aku menyukainya, tapi sekarang cairan merah yang merembes di piring itu membuat perutku mual. Aku memaksakan diri memotong daging itu kecil-kecil, menelannya dengan susah payah sambil mempertahankan senyum di wajahku. Ini adalah saatnya. Aku harus mulai mengujinya. Aku perlu melihat retakan di balik topeng porselen yang dia kenakan dengan begitu sempurna. Sayang, mulaku, meletakkan garpu perlahan agar tidak berdenting terlalu keras. Aku ingin cerita sesuatu, tapi berjanjilah kau tidak akan marah atau menganggapku gila. Leo mengangkat wajahnya dari piring, ekspresinya penuh perhatian seperti biasa. Tentu saja tidak. Ada apa? Mimpi buruk lagi. Aku mengangguk, memasang wajah sedih yang sudah kulatih di depan cermin kamar mandi selama berjam-jam. Ya, semalam. Tapi kali ini berbeda. Mimpinya lebih jelas. Bukan cuma bayangan kabur. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencari tanda-tanda kepanikan. Dalam mimpi itu, aku melihat pembunuh itu berjalan menjauh setelah menghabisi ayah. Dan aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Atau mungkin aku melihatnya dulu tapi baru ingat sekarang. Rahang Leo menegang samar, sangat tipis hingga mungkin tidak terlihat oleh orang awam, tapi aku melihatnya. Apa yang kau lihat? Tanyanya. Suaranya tetap datar namun ada sedikit ketajaman di ujung kalimatnya. Dia pincang. Bohongku. Aku menembakkan peluru kosong untuk melihat reaksinya. Dia berjalan menyeret kaki kirinya. Seolah-olah dia terluka parah di sana. Mungkin terkena pecahan kaca jendela yang dia pecahkan. Prang! Gelas wine di tangan Leo terhentak sedikit terlalu keras saat dia meletakkannya kembali ke meja. Cairan merah anggur itu berguncang hebat, hampir tumpah membasahi taplak meja putih. Itu dia. Reaksi mikro yang kutunggu. Selama ini berita hanya menyebutkan pelaku mungkin terluka di tangan. Tidak pernah ada yang menyebut soal kaki. Jika dia bukan pelakunya, dia akan bertanya dengan penasaran atau menenangkan aku. Tapi dia bereaksi defensif. Pincang? Ulangnya. Matanya menyipit menatapku, seolah sedang memindai apakah aku sedang berbohong atau benar-benar mengingatnya. Itu detail yang sangat spesifik. Sarah, polisi tidak pernah menyebut soal itu. Kau yakin itu bukan cuma imajinasimu karena stres? Entahlah, jawabku sambil memijat pelipis, berpura-pura bingung. Mungkin cuma imajinasi. Tapi rasanya nyata sekali. Langkah kakinya berat sebelah. Duksret, duksret. Aku menirukan suara itu dengan jariku di meja. Leo terdiam sejenak. Dia mengambil gelas wine-nya lagi dan meneguk isinya dalam sekali tegukan besar. Jakunnya bergerak naik turun. Dia gelisah. Umpanku berhasil. Dia mulai bertanya-tanya apakah ingatan traumatisku benar-benar mulai kembali. Ketakutan terbesarnya sedang terjadi. Sebaiknya kau tidak terlalu memikirkan itu. Itu hanya akan menyakitimu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar dingin. Dia berdiri tiba-tiba. Aku mau mandi dulu. Badanku lengket seharian di kantor. Dia berjalan menuju kamar mandi di kamar utama. Aku menunggu sampai mendengar suara kunci pintu diputar dan gemericik air shower dinyalakan. Begitu suara air terdengar konstan, aku langsung bergerak. Adrenalinku meledak. Aku punya waktu sekitar 15 menit. Durasi mandi rutin Leo. Aku menyelinap masuk ke kamar tidur utama. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan liar. Di mana dia menyembunyikan rahasianya? Pria seperti Leo, seorang narsistik yang menyimpan trofi, pasti punya tempat khusus. Tidak mungkin dia membuang semua kenangan masa lalunya. Dia pasti menyimpannya untuk dinikmati sendiri. Untuk mengingatkan dirinya betapa hebatnya dia bisa membodohi dunia. Aku membuka laci nakas. Kosong. Hanya ada jam tangan, obat sakit kepala, dan buku bacaan. Aku memeriksa bawah kasur. Neil. Aku beralih ke lemari pakaiannya yang besar. Lemari antik dari kayu jati yang dia bawa dari rumah lamanya. Dia selalu melarangku menyentuh lemari itu dengan alasan kayunya rapuh dan antik. Tanganku meraba-raba bagian dalam lemari, di balik tumpukan kemeja yang tersusun rapi berdasarkan gradasi warna. Tidak ada apa-apa. Aku mulai panik. Waktu terus berjalan. Suara air di kamar mandi masih terdengar, tapi bisa berhenti kapan saja. Saat aku hendak menutup pintu lemari dengan frustrasi,
Mataku menangkap sesuatu yang aneh pada gagang pintu lemari sebelah kiri. Gagang itu terbuat dari kuningan tua yang besar dan berukir rumit. Tapi posisinya sedikit miring, tidak simetris dengan gagang sebelah kanan. Iseng, atau mungkin didorong oleh insting bertahan hidup, aku memegang gagang itu dan mencoba memutarnya. Bukan memutar untuk membuka pintu, tapi memutar ulirnya. Klek! Gagang itu bergeser. Jantungku berpacu kencang. Aku memutarnya lagi ke arah berlawanan jarum jam. Gagang kuningan berat itu terlepas dari dratnya. Dan di sana, di dalam lubang kayu tempat gagang itu tertanam, ada sebuah rongga kecil yang sengaja dipahat. Di dalam rongga itu, terselip sebuah kunci kecil berwarna perak dan selembar kertas bond yang terlipat sangat kecil. Tanganku gemetar hebat saat mengambil benda itu. Itu adalah kunci kotak deposit bank, Safe Deposit Box. Di kepala kuncinya terukir logo sebuah bank swasta tua yang letaknya di pusat kota, beserta nomor seri, 808. Aku membuka lipatan kertas bond yang menyertainya. Itu adalah bukti perpanjangan sewa kotak deposit atas nama Leonardus, tertanggal bulan lalu. Sialan. Dia menggunakan nama aslinya, atau setidaknya variasi dari nama barunya, untuk menyimpan harta karun masa lalunya. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Panik menyergapku seperti air bah. Aku buru-buru melipat kertas bond itu kembali, menyelipkannya bersama kunci ke dalam rongga gagang pintu, dan memutar gagang kuningan itu kembali ke posisinya semula. Aku memastikannya kencang dan posisinya miring sama seperti sebelumnya. Aku baru saja mundur selangkah dari lemari ketika pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Leo berdiri di sana dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya basah meneteskan air ke dada bidangnya. Dia menatapku yang berdiri kaku di tengah kamar. "Sarah?" tanyanya. Alisnya terangkat. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku menelan ludah, berusaha menormalkan napasku yang memburu. Aku mencari lotionku. Sepertinya tertinggal di meja riasmu waktu aku menginap minggu lalu. Leo menatapku, lalu menatap lemari di belakangku, kemudian kembali menatapku. Tatapannya tajam, menyelidik. Detik-detik itu terasa mencekik. Jika dia memeriksa gagang pintu itu sekarang, aku mati. Perlahan, bibirnya menyunggingkan senyum. "Oh, ada di laci paling bawah. Sayang, kau selalu lupa." Aku menghembuskan napas lega yang tertahan. Ah, benar. Aku memang pelupa belakangan ini. Terima kasih. Aku mengambil lotion itu dengan tangan gemetar, lalu berjalan melewatinya untuk keluar kamar. Saat aku melewatinya, dia mencengkeram lenganku pelan. Kulitnya yang lembab bersentuhan dengan kulitku, membuatku merinding jijik. "Kau gemetar," bisiknya di telingaku. "AC-nya terlalu dingin," jawabku cepat, melepaskan diri dari pegangannya. Aku berjalan keluar kamar dengan punggung tegak, merasakan tatapannya menusuk punggungku. Aku berhasil menemukan kuncinya. Sekarang, aku tahu di mana dia menyembunyikan jiwanya. Perang kucing dan tikus ini baru saja dimulai, dan tikus kecil ini baru saja mencuri peta labirin sang kucing. Keesokan harinya adalah hari di mana aku harus melakukan aksi pencurian paling nekat dalam hidupku. Aku tidak bisa mengambil kunci itu begitu saja dari gagang lemari Leo, karena dia pasti akan menyadarinya jika kuncinya hilang. Aku harus mengambilnya, pergi ke bank, dan mengembalikannya sebelum dia pulang kerja. Jendela waktuku sempit, dan resikonya adalah kematian. Rencanaku dimulai pagi-pagi sekali. Aku datang ke apartemen Leo dengan membawa tumpukan dokumen persiapan pernikahan, daftar catering, susunan acara, dan surat perjanjian sewa gedung. Leo sedang sarapan, bersiap berangkat ke kantor. Dia terlihat rapi dengan setelan jas abu-abunya. Tampak seperti eksekutif muda yang sukses dan tidak berbahaya. "Pagi, sayang. Kenapa pagi sekali?" tanyanya sambil menyesap kopi. "Pihak gedung dan catering butuh tanda tanganmu segera, Leo. Mereka bilang kalau tidak dikirim pagi ini, tanggal kita bisa digeser orang lain. Kau tahu kan betapa populernya tanggal cantik itu?" Cerocosku dengan nada panik yang dibuat-buat, sambil menyodorkan pulpen dan tumpukan kertas di hadapannya. Leo menghela napas, sedikit kesal karena rutinitas paginya terganggu, tapi dia mengambil pulpen itu. "Baiklah, mana yang harus kutandatangani?" Aku membalik-balik halaman dengan cepat. "Di sini, lalu di sini. Ini untuk konfirmasi menu, ini untuk asuransi gedung." Di antara tumpukan kertas itu,
Aku menyelipkan selembar surat kuasa bank yang sudah kupersiapkan semalam. Aku telah memalsukan format surat dari bank tempat Leo menyimpan kotaknya. Hasil riset internet semalam suntuk. Surat itu menyatakan bahwa Leo memberikan kuasa kepada Sarah untuk mengakses kotak deposit nomor 808 untuk keperluan inventarisasi pranikah. Itu adalah pertaruhan besar. Jika dia membacanya, tamatlah riwayatku. Dan yang ini untuk apa ini? Leo berhenti sejenak. Matanya menyipit melihat kertas yang kusodorkan. Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah surat kuasa itu. Oh, itu untuk vendor dekorasi. Mereka butuh jaminan kalau ada kerusakan properti. Formalitas standar. Potongku cepat. Berusaha terdengar bosan. Ayo cepat. Sayang. Kau nanti terlambat meeting. Leo, yang sudah terburu-buru dan lelah membaca belasan kertas sebelumnya, hanya mendengus dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai yang sudah kutempelkan. Dia tidak membacanya dengan teliti. Sudah semua? Tanyanya sambil menutup pulpen. Sudah. Terima kasih. Cintaku, kau penyelamatku. Ujarku sambil merapikan kertas-kertas itu dengan tangan yang berusaha keras agar tidak gemetar. Setelah Leo berangkat kerja, aku menunggu 10 menit di dalam mobilku di parkiran basement untuk memastikan dia benar-benar pergi. Begitu mobilnya keluar, aku kembali naik ke apartemennya. Aku tahu kode pintu apartemennya. Aku masuk, langsung menuju lemari antik itu, memutar gagang kuningan, dan mengambil kunci perak bernomor 808 itu. Perjalanan ke bank terasa seperti kabur di dalam mimpi buruk. Jalanan Jakarta yang macet membuatku ingin berteriak. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, aku merasa ada mata yang mengawasiku. Aku terus melihat spion. Paranoid kalau Leo menyadari ada yang salah dan berbalik arah. Sesampainya di bank, aku berusaha terlihat setenang mungkin. Aku mengenakan pakaian formal, kacamata hitam, dan membawa tas kerja mahal. Aku harus terlihat seperti istri pengusaha yang punya kuasa, bukan wanita ketakutan yang sedang mencuri rahasia tunangannya. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Sapa petugas bank di bagian layanan kotak deposit. Ruangan itu dingin, berdinding baja, dan sangat sunyi. Saya ingin mengakses kotak deposit nomor 808 atas nama Leonardus. Saya tunangannya, dan ini kunci serta surat kuasanya, kataku sambil menyerahkan barang bukti itu. Suaraku terdengar tegas. Hasil latihan bertahun-tahun memimpin rapat perusahaan. Petugas itu memeriksa surat kuasa dan KTP-ku. Detik-detik itu terasa menyiksa. Dia menatap layar komputer, mengetik sesuatu, lalu menatapku lagi. Sebentar ya, Bu. Saya verifikasi tanda tangannya. Aku menahan napas. Tanda tangan Leo memang asli, tapi suratnya palsu. Apakah mereka akan menelepon Leo untuk konfirmasi? Jika mereka meneleponnya, aku harus lari secepat mungkin. Baik, Bu Sarah. Datanya cocok. Silakan ikuti saya. Lututku lemas karena lega. Kami berjalan masuk ke ruang brankas utama. Pintu baja raksasa itu terbuka, memperlihatkan ribuan laci kecil di dinding. Petugas itu mencocokkan kuncinya dengan kunci master yang dia pegang. Klik, klak. Pintu kotak nomor 808 terbuka. Petugas itu menarik kotak logam panjang dari dalamnya dan meletakkannya di meja di bilik pribadi. Silakan, Bu. Saya tunggu di luar. Tekan bel jika sudah selesai. Begitu pintu bilik tertutup, aku sendirian dengan kotak Pandora itu. Tanganku gemetar hebat saat membuka tutup kotak logam itu. Bau kertas tua dan debu menyeruak keluar. Isinya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. Benda pertama yang kulihat adalah sebuah kaset video mini. Jenis kaset CCTV lama yang sudah jarang digunakan. Di labelnya tertulis dengan spidol merah. Malam Pesta, 12 Mei 2009. Tanggal kematian orang tuaku. Dia menyimpannya. Bajingan sakit jiwa ini menyimpan rekaman pembantaian keluargaku sebagai film favoritnya. Di bawah kaset itu, ada sebuah amplop coklat. Aku membukanya. Dan seketika itu juga aku membekap mulutku agar tidak menjerit. Foto-foto. Bukan foto pemandangan, tapi foto selfie. Foto seorang pemuda dengan wajah yang berbeda, hidung bengkok, rahang yang belum dioperasi, mata yang liar, tersenyum lebar ke arah kamera. Wajahnya penuh percikan darah segar. Di latar belakang foto itu, ya Tuhan, itu adalah ruang tamu rumahku. Aku bisa melihat sofa bunga-bunga milik ibu yang ternoda merah.
Aku bisa melihat kaki ayah yang tergeletak kaku di sudut bingkai foto. Leo, atau siapapun nama aslinya dulu, berfoto dengan bangga setelah membantai orang tuaku.